Terkait kasus anak yang memilih tinggal sendiri di hutan karena merasa sudah tidak mendapatkan perhatian pasca perceraian kedua orang tuanya, sudah ada narasumber yang bergabung bersama kita, ada psikolog Cassandra Putranto. Selamat siang, Mbak Cassandra. Selamat siang. Mbak, jika kita melihat kasus yang terjadi pada anak di Samarinda yang masih berusia 13 tahun, namun memilih tinggal sendiri, sebenarnya biasanya apa yang membuat alasan seorang anak untuk memilih tinggal sendiri dan meninggalkan orang tuanya, Mbak? Memang saat orang tua bercerai, situasi itu kerap dipersepsikan sebagai situasi yang sulit bagi anak-anak korban perceraian dan tentu saja banyak alasan yang mungkin saja menjadi latar belakang mengapa anak-anak ini memilih untuk tinggal sendiri atau keluar dari rumah atau tidak mau memilih baik kepada ayahnya atau ibunya karena situasi yang tadi sangat sulit. Nah, persoalannya adalah ketika orang tua bercerai memang seringkali dampak yang menyertai adalah situasi yang akhirnya menjadi semakin sulit buat anak. Baik, apa saja mungkin dampak terburuk pasca perceraian orang tua terhadap anak ini, Mbak? Pada dasarnya memang perceraian tentu bukan suatu yang diinginkan oleh kedua belah pihak ya, baik ayah maupun ibu, apalagi oleh anak-anak. Tetapi pada situasi-situasi tertentu seringkali perceraian dinilai atau dianggap sebagai jalan keluar. Nah, persoalannya adalah apakah perceraian itu benar-benar bisa menyelesaikan kesulitan atau problem yang dihadapi atau tidak. Nah, seringkali justru setelah perceraian ternyata konflik yang diharapkan bisa reda, alih-alih reda malah menjadi semakin parah, malah menjadi semakin meningkat dan semakin meruncing. Nah, persoalan ini yang tentu kemudian seringkali menjadi kesulitan bagi anak untuk bisa memilih, untuk bisa tetap bersama orang tua, sehingga akhirnya mereka memilih untuk biasanya keluar dari rumah, untuk mungkin tinggal dengan orang lain, atau ini pada kasus ini bisa saja tinggal sendiri. Nah, dampak yang paling berat dari perceraian tentu pasti akan menimpa anak-anak ya, terutama dengan kondisi keterbatasan fisik, intelektual, emosional, sosial mereka. Dampak ini bisa terbawa sampai mereka dewasa. Baik, kalau sudah seperti ini, anak harus seperti apa, Mbak? Perlukah melibatkan keluarga di luar keluarga inti supaya kesehatan mental anak ini bisa lebih terjamin atau mungkin bisa juga menggunakan Dinas Perlindungan Anak setempat untuk mendampingi sang anak ketika proses perceraian berlangsung? Persoalan utama itu adalah ketika ada keterlibatan ego dari salah satu pihak, baik ayah ataupun ibu. Nah, persoalannya ego ini sendiri juga bisa meluas ke tingkat keluarga, ya, baik keluarga ayah maupun keluarga ibu. Sehingga walaupun melibatkan keluarga, ternyata solusi itu tidak bisa diperoleh. Nah, yang jelas bahwa anak Indonesia adalah juga warga negara Indonesia yang tentu berhak dan layak untuk mendapatkan perlindungan. Nah, dalam hal ini, apabila ternyata orang tua, keluarga orang tua tidak bisa bertemu di jalan tengah, ya tentu menjadi tanggung jawab negara untuk mengambil alih dan memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, sejauh apa pihak negara mungkin dalam hal ini Dinas Perlindungan Anak bisa turut campur dalam perceraian antara keluarga karena ternyata jika keluarga dari salah satu pihak juga ikut campur tidak bisa menyembuhkan luka hati sang anak, Mbak Cassandra. Ya, tentu saja yang paling penting adalah memenuhi hak anak, ya, bahwa anak ini berhak untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan pendidikan, untuk bisa memperoleh hak-hak tersebut. Tentu peran dari negara dan Dinas Perlindungan Anak sangat diharapkan kinerjanya, diharapkan partisipasinya untuk bisa menjamin hak anak-anak tersebut, bahwa perceraian tidak dapat dihindarkan, bahwa konflik tidak dapat diselesaikan, tetapi minimal adalah bahwa hak anak untuk belajar, untuk mendapatkan kasih sayang, untuk bisa bermain, untuk bisa memperoleh hak-hak tersebut itu harus dipenuhi. Nah, sejauh apa pendampingan perlu dilakukan jika dalam kasus yang barusan terjadi ini di Kalimantan, anak diserahkan ke pesantren, apakah sudah dibiarkan saja ke pihak sekolah atau tetap ada mungkin konsultasi rutin yang perlu dilakukan oleh sang anak kepada psikolog yang mendampingi?
Tentu saja harus tetap ada pengawasan ya, karena kembali lagi sebenarnya diperlukan pemeriksaan psikologis lengkap untuk betul-betul mengetahui kondisi psikologis anak, lalu kemudian memastikan bahwa konflik yang ada tersebut itu tidak berkepanjangan. Dan yang paling penting adalah bahwa kemudian ketika pilihannya untuk masuk pesantren ini juga bisa sesuai dengan harapannya, sesuai dengan tujuan hidupnya, dan diharapkan adalah bahwa walaupun kemudian bisa mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang sesuai dengan keinginannya, tentu saja proses tumbuh kembangnya tetap harus diawasi, dan dalam hal ini negara tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua hak-hak anak terpenuhi, lalu kemudian anak ini bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal, dan tentu saja bisa diharapkan menjadi calon pemimpin masa depan Indonesia yang bebas dari konflik ataupun dampak-dampak perceraian dan dampak konflik yang pernah dialami. Baik, kita harapkan semoga orang tua bisa mengambil hikmah dari kasus ini dan tidak bercerai sehingga tumbuh kembang anak bisa lebih baik lagi. Terima kasih psikolog Cassandra Putranto telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat beraktivitas kembali, Mbak.